Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Setiwi yakin anak-anak saat ini sudah siap untuk beribadah. Mari Setiwi undang kita semua untuk berdiri. Kita mau memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa datang kepada Tuhan untuk beribadah. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Anak-anak kita semua bersuka cita karena Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak-Nya. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Yuk saat ini kita sama-sama nyanyikan lagu Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sekali lagi ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Terpujilah Tuhan kita. Nah anak-anak, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang juga setia mengikut Tuhan. Karena kita tahu waktu kita senang ya, ataupun waktu kita sedih, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Yuk sama-sama kita mau katakan jalan serta Yesus. Yuk ikutlah Setiwi jalan yuk. Kita mau serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya.
jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Leslie Ivana. Senang sekali Leslie Ivana punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kalian semua hari ini. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah berkesempatan untuk memuji Tuhan dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya Lucy ingin cerita tentang sejarah bangsa Israel. Kalian tentu masih ingat ya, pada masa ini bangsa Israel itu di tanah Mesir ya. Jadi setelah Yusuf dan keluarganya itu pindah ke tanah Mesir, mereka itu beranak cucu di sana dan jumlahnya bertambah banyak. Lalu orang Mesir melihat dan mereka merasa terancam dengan keberadaan bangsa Israel ini. Kemudian mulailah naiklah rajanya yang tidak mengenal Yusuf, kemudian mulai bangsa Israel itu dijadikan budak di tanah Mesir. Nah, mereka mengalami perbudakan ya. Wah, hidupnya sangat menderita, sangat sengsara. Sampai bangsa Israel ini memohon kepada Tuhan supaya ditolong untuk dibebaskan. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan mereka itu. Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk datang bicara kepada Firaun ya, supaya Firaun ini mengizinkan bangsa Israel beribadah di padang gurun. Tapi Firaun mengeraskan hatinya dan Tuhan pun memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Nah, setelah itu akhirnya setelah tulah ke-10 ya, anak sulung mati, akhirnya Firaun pun melepaskan bangsa Israel. Boleh akhirnya mereka pergi. Nah, lalu segera mereka berkemas ya. Mereka pun meminta ini ya barang-barang dari tetangganya orang Mesir itu, mereka bawa banyak bekal lah istilahnya. Kemudian mereka berjalan keluar dari tanah Mesir. Tidak sampai di situ, ternyata mereka dikejar ya sama tentara Mesir. Wah, mereka panik banget. Aduh, gimana ini gitu. Katanya bangsa Israel ya, di belakang ada tentara Mesir, di depan ada laut Teberau. Wah, kita sama aja mati dong ini, keluar dari tanah Mesir tapi mati kecemplung di laut ya. Tapi Musa bilang, tenanglah, Tuhan itu pasti menyertai kita ya. Jadi ternyata Tuhan membelah laut merah itu, laut Teberau itu. Dan kemudian bangsa Israel bisa menyeberang lewat laut itu. Nah, ketika tentara Mesir mau menyusul mereka ya, sampai di tengah-tengah laut itu menutup kembali. Sehingga bangsa Israel sudah lewat selamat dan tentara Mesir itu tenggelam ya di laut Teberau itu. Nah, tidak sampai di situ saja anak-anak. Sekarang petualangan mereka di padang gurun akan segera dimulai. Nah, kalian tahu nggak apa itu padang gurun? Padang gurun itu adalah suatu tempat yang kebanyakan itu tanah pasir ya. Pohonnya cuma sedikit. Terus sinar mataharinya sangat terik kalau siang. Nah, jadi kalau siang tuh panas sekali. Sedangkan kalau malam anginnya kencang dan dingin sekali ya suhunya. Ibaratnya kayak tempat bersuhu ekstrim gitu ya. Nah, itu memang bukan tempat yang ideal untuk tinggal. Tapi Tuhan berjanji untuk menyertai bangsa Israel. Nah, jadi bangsa Israel ini mereka kan berjalan ya. Kemudian mereka akan menetap di suatu area dan berkemah di situ. Nanti kemudian kalau Tuhan bilang jalan lagi, mereka jalan lagi gitu ya. Nah, terus akan
kalau sudah waktunya berhenti mereka kan berkemah lagi. Jadi mereka kayak berpindah-pindah gitu tempat tinggalnya. Nah, Allah sudah membebaskan bangsa Israel itu dari perbudakan di Mesir. Sekarang Allah itu ingin mengajarkan kepada bangsa Israel ya, bagaimana supaya bangsa Israel itu lebih mengenal Dia, terus bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan memberikan yang namanya 10 perintah. Nah, kalian bisa buka Alkitab kalian di Keluaran 20. Keluaran 20 di situ ada 10 perintah. Nah, yang kalian perhatikan ya, sebelum 10 perintah itu di ayat 2 itu ada yang namanya prakata, yaitu perkataan sebelum 10 firman ini. Langsung bacakan ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, sama seperti Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ya. Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel. Dia memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lainnya. Kalau bangsa-bangsa di sekitarnya, bangsa Israel itu menyembah Allah-Allah yang lain yang bukan sesungguhnya Allah. Nah, Allah itu ingin agar bangsa Israel itu bisa menyembah Allah yang benar. Karena itu dikasih tahu caranya. Nah, dikasih tahu bagaimana supaya bisa lebih mengenal Allah lewat 10 perintah ini. Kalian tentu masih ingat ya, 10 perintah ini terbagi menjadi 2. Perintah 1 sampai 4 ya. Itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, sedangkan perintah ke-5 sampai ke-10 itu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, langsung mau perhatikan lagi nih, 4 perintah yang pertama. Apakah kalian masih ingat perintahnya? Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, perintah ini menunjukkan bagaimana siapa yang harus disembah. Nah, siapa yang harus disembah yaitu Allah ya. Hanya Allah saja yang boleh disembah. Kemudian perintah kedua apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, ini artinya bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Tidak boleh melalui patung-patung yang kelihatan karena dia memang tidak kelihatan ya. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh benda-benda fana. Ya, dia adalah Allah. Nah, kita harus menyembah dia seperti yang dia ingini. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu artinya Tuhan itu ingin sikap yang hormat kepada Tuhan ketika kita beribadah. Nah, di situ tuh maksudnya bagaimana? Sama seperti kalau hubungannya apa? Itu kan zaman dulu ya, 10 perintah Allah itu kan zaman dulu gitu. Nah, terus hubungannya sama kita sekarang apa gitu ya? Tetap ada hubungannya. Sama seperti Allah itu sudah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita manusia berdosa. Nah, Tuhan menyelamatkan kita dari maut. Sekarang Tuhan ingin kita juga belajar untuk menyembah Dia dengan baik. Siapa yang harus disembah? Hanya Tuhan saja, Allah saja ya. Jangan mengutamakan hal lain apapun selain Tuhan. Kemudian yang kedua, Dia ingin disembah dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan ingin kita bersikap hormat kepada Tuhan. Nah, kalau sekarang ibadah ya, buat adik-adik yang ikut ibadah online, apakah kalian sudah mempersiapkan diri kalian dengan baik ketika kalian akan ibadah? Apakah kalian sudah mandi dan memakai baju yang rapi? Apakah ketika kalian memuji Tuhan, ya ketika tayangan memuji Tuhan, waktunya memuji Tuhan, apakah kalian juga menyanyi memuji Tuhan dengan semangat? Atau kalian cuma duduk lihat, oh losunya kok nyanyi-nyanyi gini, gerak-gerak gini lucu ya losunya ini ya gitu ya. Nah, no, bukan seperti itu ya. Meskipun kalian tidak bisa ke gereja ya, kalau kalian terpaksa harus ibadah online, maka kalian pun juga harus bersungguh-sungguh. Kalian persiapkan diri kalian dengan baik, ya mandi dulu, pakai baju yang rapi. Ketika waktunya menyanyi, memuji Tuhan, kalian sungguh-sungguh menyanyi. Ketika waktunya mendengarkan firman Tuhan, kalian duduk tenang, dengarkan dengan baik, ya. Jangan main sendiri. Nah, itu adalah sikap hormat kalian kepada Tuhan. Jangan lupa, meskipun Losu tidak bisa melihat kalian, tapi Tuhan bisa. Dan Dia selalu mengamati kalian, apa yang kalian lakukan, Dia tahu semuanya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Dan perintah keempat adalah kapan kita harus beribadah. Ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan ingin kita mengkhususkan hari Sabat itu ya. Kalau sekarang kita hari Minggu, waktunya kita beribadah. Nah, kalau yang liburan ya, jangan lupa utamakan ibadah dulu. Nah, baru kalian berlibur. Nah, sampai di situ sekarang kita mau lanjut lagi. Tuhan itu ingin bangsa Israel beribadah meskipun mereka di padang gurun ya. Jadi Tuhan itu menyuruh Musa itu membuat suatu kemah suci, tempat di mana Tuhan itu akan berdiam. Dan di sana nanti bangsa Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan menyatakan perjanjiannya dengan bangsa Israel ya, bangsa Israel itu ternyata menerima dengan senang hati. Dan mereka bilang akan melakukan semua perintah yang Tuhan berikan. Ya, yuk kita baca yuk di Keluaran pasal 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Nah, kita lihat lagi di ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Nah, itu ya. Jadi bangsa Israel pun menyambut dengan baik firman Tuhan itu. Mereka bilang, ya kami akan lakukan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melakukannya? Nah, semoga kalian semua yang mendengarkan firman ini bisa menjadi seperti bangsa Israel ya. Ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian mengerti dan kalian mau melakukannya dalam hidup kalian. Nah, kemudian untuk membuat kemah suci tentunya ada bahan-bahan yang diperlukan ya. Maka Tuhan menyuruh bangsa Israel mengumpulkan persembahan itu untuk mendirikan kemah suci. Kalian boleh buka Alkitab kalian di Keluaran 25. Keluaran 25 ayat 3. Nah, ini Tuhan suruh mengumpulkan persembahan khusus ya. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian. Permata, krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Nah, setelah Keluaran pasal 25 yang harus dibacakan ini ya, kalau kalian baca lagi ke belakangnya, itu Tuhan memberikan rincian untuk masing-masing perabot ya. Jadi untuk masing-masing perabot itu dari bahan apa, bagaimana cara membuatnya. Nah, Tuhan sudah merinci semuanya itu ya. Ada tabut perjanjian, meja roti sajian, kandil, mesbah korban bakaran, pelataran, minyak untuk lampu, pakaian imam. Kalian bisa baca untuk seterusnya ya di ayat pasal-pasal yang belakangnya. Nah, itu semua Tuhan berikan secara rinci kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa membuat kemah suci dengan baik. Tuhan ingin agar bangsa Israel itu membuat kemah suci untuk sebagai tempat Tuhan berdiam dan ibadahnya orang Israel kepada Tuhan. Nah, anak-anak sebenarnya ya, Tuhan itu kan tidak terbatas ya. Tuhan itu sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Kenapa kok dia mau berdiam di kemah suci itu? Kenapa kok dia tidak minta istana yang mewah gitu ya kepada bangsa Israel untuk dibangun? Nah, karena saat itu memang Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu masih hidupnya berpindah-pindah sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kemah suci ini didesain untuk bisa dibongkar pasang ya. Jadi ketika mereka berdiam di suatu tempat, mereka akan memasang kemah suci ini dan mereka bisa jadikan itu tempat ibadah.
Kemudian kalau sudah mereka harus berpindah, mereka akan bereskan ini terus dibawa ya ke tempat selanjutnya. Nah, Tuhan pun mau ya hadir di kemah suci itu supaya bangsa Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan di situ. Ketika bangsa Israel itu sudah menetap ya di Yerusalem, Allah pun memerintahkan untuk ini ya membuat bait suci ya. Jadi yang bentuknya bangunan, bukan berupa kemah. Tapi itu semua menunjukkan betapa Tuhan itu sayang sama bangsa Israel, sayang juga kepada kita ya. Nah, bagaimana kita meresponinya ketika Tuhan itu sudah begitu besar, begitu mencintai kita? Ya, dengan bersikap hormat kepadanya, kita harus belajar percaya, taat, dan menyembah Tuhan dengan baik, dengan benar. Salah satunya adalah lewat ibadah hari Minggu ini ya. Tunjukkan sikap hormat kalian, tunjukkan sikap yang baik, maka kalian nanti bisa menyembah Tuhan dengan baik dari hati kalian ya, dengan sikap yang hormat dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita akan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Keluaran 24 ayat 3b. Keluaran 24 ayat 3b. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kita ulang sekali lagi ya. Keluaran 24 ayat 3b. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh belajar seperti bangsa Israel yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau menuruti perintah Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh punya sikap hormat kepada Tuhan ketika kami beribadah dan menyembah Tuhan, supaya ibadah kami tidak sia-sia tapi boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh membuat kami semakin dekat, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita semua sampai dengan hari ini. Mari anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari lo setiwi ajak kita berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, sebelum kita berpisah, Lo Setiwi mau mengingatkan ya, yang belum ibadah secara onsite, yuk kita ibadah secara onsite ya. Lo Setiwi dan lo lainnya serta teman-teman menunggu kehadiran kalian. Lalu jangan lupa juga share video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.